Bagaimana kabarnya? Hari ini kakak mau cerita. Tapi sebelum kakak cerita, kita buat perjanjiannya dulu ya. Adik-adik tidak boleh ribut. Harus duduk yang manis, diam dan dengarkan kakak bercerita. Oke? Kalau belum tahu, dengarkan kakak ya. Yesus menyingkir dan hendak mengasingkan diri di tempat yang sunyi di seberang danau Galilea. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti Yesus dengan mengambil jalan ke darat. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Wah, ternyata Yesus sangat mengasihi orang banyak, termasuk kamu dan saya. Kamu tahu gak siapa itu Allah? Allah itu adalah Allah yang tinggal di surga, Allah yang menciptakan matahari, bulan, bunga, termasuk kamu dan saya. Selain itu juga, Dia adalah Allah yang kasih, seperti di dalam kata buku Tuhan Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya adik-adik, kamu ada di dunia ini karena ada yang menciptakan kamu. Dan Dia sangat mengasihi kamu, melebihi kasih dari mama papamu, pendetamu, sahabat kamu. Dan Dia juga Allah yang kudus. Dia tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Dia ingin suatu saat kamu tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Allah sangat mengasihi kamu sama seperti orang banyak. Menjelang malam, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi untuk mencari makan di desa-desa." Sepanjang hari orang banyak itu mengikuti Yesus dan mereka belum makan dan merasa lapar. Nah, bagaimana dengan kamu? Jika kamu tidak makan seharian, apa yang akan terjadi? Pastinya kamu akan lapar dan kamu akan marah sama mama papa kamu. Dan bisa saja kamu mencuri. Mencuri itu dosa. Kamu tahu gak apa itu dosa? Dosa adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya yang kamu pikirkan, kamu memikirkan besok saya akan pukul teman saya. Nah, kamu belum melakukannya, tapi itu sudah dosa. Yang kamu ucapkan, kamu omong kotor sama temanmu, kamu bilang sama temanmu, "Tai lo, bego lo, jelek lo, hitam lo." Itu dosa. Dan yang kamu lakukan, kamu berantem, kamu mencubit temanmu. Apakah orang tuamu mengajari kamu untuk berbuat dosa? Tidak. Karena dalam hati kamu sudah ada hal-hal yang jahat untuk berkeinginan untuk berbuat jahat. Seperti dalam kata buku Tuhan Mazmur 51 ayat 7, "Tetapi sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Dan Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Dosa ada hukumannya adik-adik, yaitu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Artinya kamu tidak bisa ke tempat tinggal Allah di surga. Jadi Yesus akan memberi kamu makan sama seperti orang banyak. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi, berikan saja mereka makan. Tetapi murid-murid Yesus menjawab kata mereka, "Yang ada pada kami Tuhan hanya 5 roti dan 2 ikan. Wah, ternyata murid-murid Yesus itu sangat baik dan mereka mau apapun yang ada pada mereka.
Bagaimana dengan kamu jika kamu sudah menjadi anak Tuhan Yesus? Allah mau supaya kamu juga dapat memberi. Bagaimana caranya? Caranya jika ada yang temanmu yang membutuhkan makan, kamu harus memberi dia makan, dan kamu harus juga mengasih persembahan kepada Tuhan. Di mana saja, contohnya di rumah, di sekolah, di gereja, sekolah minggu, dan di mana saja. Kapan? Setelah kamu pulang dari tempat ini, kamu dapat melakukannya. Dan minggu depan kakak akan tanya ya, siapa yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Maukah kamu melakukannya? Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah kemari, berikan kepadaku. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk, dan orang banyak itu pun duduk di rumput. Dan Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, mengadahkan ke langit serta mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak. Yesus bukan saja dapat memberi makan 5.000 orang, selain itu Yesus adalah roti yang hidup yang datang untuk menyelamatkan kamu dari dosa kamu. Dan itu sudah dikerjakannya 2000 tahun yang lalu. Dia lahir sebagai bayi, dia bertumbuh menjadi kanak-kanak seperti kamu. Tapi dia berbeda dengan kamu, dia adalah Allah yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Ketika dia dewasa, dia banyak sekali melakukan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia mampu berjalan, yang buta melihat, bahkan yang paling hebat lagi, Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Hebat enggak Tuhan Yesus, adik-adik? Hebat, Tuhan Yesus itu hebat ya. Tetapi orang jahat tidak suka kepada Yesus, karena Tuhan Yesus itu mengajarkan jalan kebenaran. Mereka menangkap Yesus, memukul Yesus, mencambuk, meludahi, mencaci maki Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus disuruh memikul salib menuju Golgota, dan di sana Tuhan Yesus disalib, tangan dan kakinya dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Dan ketika lambungnya ditusuk, apa yang keluar adik-adik? Yang keluar adalah darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan darahnya dan memberikan darahnya untuk menyelamatkan kamu. Seperti dalam kata buku Tuhan, Ibrani 9 ayat 22b, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa kamu. Darah mama papa kamu, darah dombamu, darah kambingmu tidak bisa mengambil hukuman dosa kamu, tapi hanya darah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang keempat atau ketiga Tuhan Yesus bangkit. Hari ketiga, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, seperti dalam kata buku Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa ialah Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kisah kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia naik ke surga, sediakan tempat bagi kamu dan saya juga. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kamu dari dosa dan memberi kamu roti hidup. Sama halnya dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tadi ketika murid-murid Yesus itu membagi-bagikannya, dia membagikan kepada 1.000 orang, 2.000 orang. Wah, banyak sekali ya, sampai mereka merasa kenyang. Dan adik-adik tahu enggak, pada saat mereka membagi-bagikan itu, mereka mengumpulkan sisa-sisanya yang tidak dimakan lagi orang banyak itu. Dan yang mereka makan itu sisanya adalah, adik-adik tahu enggak berapa sisanya? Enggak tahu kak. Kalau enggak tahu, sisanya adik-adik 12 bakul
pengikut Yesus itu kira-kira 5.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak. Orang banyak makan sampai kenyang saat Yesus memberi mereka makan dan mereka mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kamu? Jika kamu tetap hidup di dalam dosa kamu, maka kamu akan dihukum. Tapi Allah mengasihi kamu. Dia telah memberikan Tuhan Yesus rela disalib dan untuk memberikan darahnya untuk mengambil hukuman dosa-dosa kamu. Jika kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Seperti di dalam kata buku Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya percaya Tuhan Yesus dan janjinya kamu akan jadi anak-anak Allah. Percaya artinya kamu harus perlu mengaku dengan mulut kamu bahwa kamu orang berdosa. Percaya artinya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan memberikan darahnya untuk mengambil hukuman dosa-dosa kamu. Percaya artinya pilih Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kamu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu, maka kamu akan menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Bagi kamu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan sekarang kamu mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu, tunjukkan kepada Kakak dengan mengangkat tangan kananmu. Baik, terima kasih yang sudah mengangkat tangannya, dan yang sudah mengangkat tangannya ikut Kakak berdoa ya, dan tangannya ditaruh di dadanya. Ikut Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, suka berbohong, mencuri, melawan orang tua, dan masih banyak kejahatan lain yang saya lakukan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan memberikan darahnya untuk mengambil hukuman dosa-dosa saya. Sekarang saya buka hati saya pilih Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak siapa kamu sekarang? Anak Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu? Dari kakak atau dari Alkitab? Dari Alkitab, seperti yang kita bacakan tadi, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kamu. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? Tidak, karena Tuhan Yesus ada janji buat kamu. Ikut kakak ya. Angkat tangan kananmu dalam Ibrani 15 ayat 6c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Ganti saya dengan nama kamu ya adik-adik. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Sari. Sekarang tangan kirinya. Ibrani 15 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Seperti tadi ya, ganti saya dengan nama kamu. Masih ingatkah nama kamu? Tuhan Yesus adalah penolong Sari. Nah, Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kamu akan menolong dan memberikan kamu kekuatan untuk melakukan hal yang benar.
Nah, supaya kamu bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus, kamu harus melakukan 5 setia. Nah, yang pertama, setia berdoa, setia baca Alkitab, setia ke gereja atau sekolah minggu, setia bersaksi, dan setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Setia berdoa artinya berbicara kepada Tuhan Yesus. Ketika kamu bangun, ketika kamu mau tidur, mau makan, kamu harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, setia baca Alkitab. Adik-adik, ada nggak Alkitab di rumah? Nah, kalau ada, karena adik baru pemula belum pernah baca Alkitab, adik-adik bisa mulai dari Markus pasal 1 dan bisa dari ayat 1 sampai 8, baru besoknya lagi dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20 dan selanjutnya, dan bisa lama-kelamaan nanti adik bisa baca satu hari satu pasal. Nah, ketiga, setia beribadah atau setia ke sekolah minggu. Nah, kalau hari minggunya ada teman-teman yang mengajak kamu bermain, Tony, sini ayo kita main. Kamu harus bilang tidak. Kamu harus bilang, saya mau pergi ke gereja, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Keempat, setia bersaksi. Nah, ketika kamu pergi bermain sama temanmu di sekolah, bahkan ketika kamu udah nyampe di rumah, kamu harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kamu harus bilang, kamu harus berani mengatakan, percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Nah, yang kelima, percaya Tuhan Yesus sampai mati. Nanti nih, kan ada ini masih kecil nih, nanti ketika dewasa, ada mungkin sudah besar, terus bertemu dengan cowok atau cewek yang cantik sekali, dan dia mempunyai mobil, mempunyai uang yang banyak, dan dia menyuruh kamu untuk meninggalkan menikah dengan dia dengan satu syarat, kamu harus meninggalkan Tuhan Yesus. Kamu harus bilang apa? Tidak, bilang no way. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Nah, sekarang ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Amin. Dan sebelum kita pergi dari tempat ini, kakak akan berdoa buat kamu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan saya kesempatan untuk bisa menginjili anak-anak ini. Biarlah Tuhan Yesus yang membantu mereka untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.